dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya Sabrina Mustopo. Hai Panji, hai semua. Hai. Bagi yang belum kenal, mungkin sedikit profil yang aku bisa kenalkan ya Sabrina. Mungkin nanti kita akan bicara lebih panjang tentang profilnya. Sabrina ini adalah founder dan CEO Krakatoa gitu ya. Mm-hmm. Ini aku suka banget coklatnya sebenarnya, serius. Thank you. Karena apa ya? Menurutku coklat produk coklat Indonesia yang di level Krakatoa nih kayaknya belum ketemu sih yang segmennya sesuai. Jadi aku sama istri itu sangat-sangat suka gitu. Awalnya dari istriku sih, aku mulai beberapa waktu yang lalu baru mulai mencoba dan ternyata memang ya keren lah, enak lah gitu. Bangga sekali ya. I'm very very happy to hear that. Thank you. Mungkin di awal gini, boleh perkenalkan diri dulu gitu, background-nya bagaimana, dan juga ini tadi kita sebelum mulai kita record kan aku sempat nanya ya, do you prefer speak in English or Indonesia gitu. Aku pengen tahu apa memang secara background lebih banyak tinggal di luar atau di Indonesia karena lebih luasnya kan bahasa Inggrisnya. Memang saya lahir di Jakarta, tapi umur 4 tahun pindah ke Singapura, jadi bahasa Indonesia kurang lancar karena itu. Jadi besarnya di Singapura, kuliahnya di US, itu kerja di US bentar, sama di Belgia kerja di Singapura. Baru 6 tahun yang lalu, hampir 7 tahun yang lalu, ya pulang kampung lah, balik ke Indonesia, dan start Krakatoa ini. Jadi walaupun mungkin alasannya juga kurang bagus ya, udah 6 tahun, 7 tahun di Indonesia tapi masih belum lancar. Tapi mungkin karena kalau di dalam perusahaan sendiri banyak kan sih masih pakai bahasa Inggris. Jadi not enough practice lah. Tapi that's one of the things tahun ini hopefully bisa lebih lancar bahasa Indonesianya. Iya. Ini masalah ini aja sih sebenarnya, masalah kelulusan aja. Jadi no matter sih sebenarnya, nggak terlalu masalah gitu ya. Kan memang sebelum memulai Krakatoa itu cukup lama di McKinsey ya? Iya, 6 tahun di McKinsey. Mulainya tuh di Boston, dia itu McKinsey di Belgia, dia itu pindah ke kantor McKinsey di Singapura. Tapi selama 6 tahun itu selalu di bidang pertanian juga. Jadi fokusnya ke sustainable agriculture development, atau kliennya, proyeknya banyak di economic development. Jadi ada hubungannya juga sih dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Oh, I see. Kayak di McKinsey itu kan sebenarnya seperti yang common kita tahu ya, ada beberapa kawan juga sih di McKinsey, kawan saya gitu di McKinsey, tapi McKinsey kan sebagai konsultan, international consultant, apalagi kalau di Indonesia atau di Singapura, memang banyak menghandle project-project yang kaitannya dengan satu mungkin ada yang government juga, tapi lebih banyak corporate yang itu, yang sifatnya tadi agriculture atau luas lah sebenarnya secara umum gitu. Apakah memang ada poin yang kamu ambil dari McKinsey ketika itu sehingga kamu mulai Krakatoa pada? Ya memang kan waktu saya kuliah juga ambil jurusan pertanian, sustainable agriculture, sustainable economic development, and sustainable agriculture development. Jadi udah lama sih di bidang ini, dan waktu di McKinsey juga fokusnya ke proyek itu. Dan sebetulnya saya waktu itu ada satu proyek yang nulis report namanya The Archipelago Economy, tentang Indonesia sendiri, dan saya tulis chapter on the agriculture sector. Dari situ pertama kali belajar tentang kakao. Sebelumnya I didn't know much about the cocoa industry. Kalau agriculture industry di Indonesia mungkin high levelnya udah paham ya, tapi kalau kakao sendiri pertama kali tahu tuh dari waktu tulis laporan itu.
Dan menurut saya tuh that was the time when I saw waktu nulis laporan itu merasa gimana ya, kecewa dan juga agak frustrated kalau lihat situasi di Indonesia karena kita potensinya sebetulnya sangat sangat besar ya, tapi kenapa petani kita tuh masih kehidupannya masih kurang, produktivitas di bidang pertanian juga kurang gitu dibandingkan negara yang seperti Vietnam atau bukan negara maju ya, tapi negara yang about the same as Indonesia, tapi kita masih kalah gitu. Produk kita juga mungkin kalau dibandingkan Thailand atau apa, produk kita kenapa ya mungkin kualitasnya kurang bagus gitu. Jadi saya sebagai orang Indonesia juga waktu bikin riset itu merasa ya sangat frustrated juga gitu. And that's the first time juga pertama kali belajar tentang kakao. Kenapa sih kita produksi biji coklatnya begitu banyak? Waktu itu kan third largest producer in the world Indonesia. Tapi kita kalau coklat Indonesia ya gitu-gitu aja gitu. Kalau kita sendiri mau beli coklat yang enak, mungkin itu coklat dari Eropa, dari Swiss, dari Prancis ya, tapi coklat lokal sendiri kurang enak gitu ya. So I started looking at this and like, why? Because you don't grow any cocoa beans. Kenapa petani kita juga, kendalanya banyak, ada potensi untuk bangun satu perusahaan yang ada social impact dan profitable. Dan so it actually started from there. Jadi hubungannya dengan McKinsey itu dari situ. Sebenarnya aku ingat ada kawanku, ada teman gitu, dia kerja di perusahaan lokal, perusahaan Indonesia, cuma kalau nggak salah marketnya memang sampai ke Vietnam juga. Dia spesifiknya tuh di bidang sertifikasi pertanian gitu ya, sertifikasi. Aku tadi sempat buka websitenya, namanya tuh SDS Indonesia, Sustainable Development Service. Jadi memang dia memprovide semacam sertifikasi untuk petani, baik itu terutama kopi sih, mostly kopi gitu ya. Tapi ada juga yang coklat. Jadi kayak untuk misalnya kalau beberapa perusahaan luar yang dia handle, setahu aku kayak Starbucks itu kalau mau ambil coklat Indonesia harus memiliki standar khusus lah, misalnya ya, standar kopi dengan kriteria tertentu, ditanamnya oleh siapa, levelnya sampai ke misalnya pekerjanya apakah mempekerjakan anak kecil atau tidak, seperti itu. Untuk standar ekspor ke Starbucks kalau kopi. Kalau coklat juga demikian gitu, ada beberapa standar yang pernah dia cerita juga seperti itu. Nah, kalau menurut Sabrina, memang apakah tadi kan melihat kendala atau miris lah melihat petani Indonesia gitu. Apakah karena proses pertaniannya sendiri yang dilakukan oleh petani Indonesia itu belum sesuai standar internasional sehingga menghasilkan coklat yang kualitasnya rendah, atau dari sisi biji coklatnya sendiri yang memang tidak berkualitas? Dari pengalaman saya itu bukan dari biji ya, jadi bukan karena kita variety yang ditanam di Indonesia kurang bagus, tapi itu karena secara perkebunannya sendiri, caranya how do you take care of the plantations supaya nggak banyak penyakit dan tanamannya juga sehat. Dan yang sangat penting juga itu post harvest processing. Jadi setelah dipanen itu panennya juga nggak boleh terlalu early, kalau nggak biji kakaonya kualitasnya kurang bagus. Kalau terlalu lama juga nanti udah sprouting biji coklatnya. Dan setelah dipanen itu harus difermentasi. Nah, yang ini kurang lebih sekitar 90-95% biji coklat di Indonesia tidak difermentasi. Beda dengan dibandingkan biji coklat dari negara lain. Dan kalau tidak difermentasi ini, kualitasnya, aromanya kurang, rasanya juga kurang. Dan setelah itu, cara penjemurannya juga sangat penting. Kita jemurnya tuh pakai para-para atau asal aja di lantai gitu, atau itu semua akan pengaruh, ada dampaknya ke rasa dan aroma biji coklatnya itu. Jadi sebetulnya kan kakakku memberikan pelatihan ke petani, dan kita fokusnya ke situ. Caranya bagaimana good agriculture practices supaya produktivitas di kebun bisa lebih tinggi, dan juga caranya bagaimana post harvest practices-nya yang bagus supaya kualitas bijinya bisa bagus.
Jadi itu tuh jatuhnya ke financial incentive ya buat petani sendiri. Kenapa mereka tidak mau melakukan sistem atau cara processing yang lebih bagus? Karena buat most petani di Indonesia, mereka kalau biji kualitas biji coklatnya lebih bagus, mereka juga dapat harganya sama aja gitu. Selisihnya nggak banyak. Jadi untuk petani, kenapa saya mau jadi susah sendiri, mesti fermentasi, mesti jemurnya mesti take care, bukan sembarangan gitu. Tapi saya cuma dapatnya berapa perak lebih banyak gitu. Buat mereka nggak make Ya, sense. sama aja lah Iya. ibaratnya. Jadi insentifnya nggak align buat produksi biji coklat yang kualitasnya lebih bagus. Kalau bicara tentang petaninya, memang sekarang mayoritas kebutuhan atau permintaan pasar terhadap coklat itu untuk dalam negeri dan luar negeri lebih banyak untuk ekspor gitu. Enggak, sekarang tuh di dalam negeri lebih banyak karena kalau coklat itu ada satu langkah itu cocoa processing, cocoa mill. Jadi biji coklat diproses jadi cocoa powder, cocoa butter, cocoa liquor. Bukan coklat yang udah dijual di supermarket, tapi intermediary product itu. Dan kalau di Indonesia kita banyak pabrik ini cocoa mills. Jadi kebutuhan di Indonesia sendiri itu lumayan banyak. Kalau tidak salah itu di Indonesia kapasitasnya yang installed capacity sekitar 700,000 tons ya, tapi kita produksi biji coklatnya cuma 200 lebih, 200,000 tons, something like that. So kita masih butuh import biji coklat dari negara lain. Nah, kalau yang dilakukan oleh Krakatoa ya, sebelum kita ngobrolin bisnisnya, aku penasaran terkait dengan kan salah satu yang diangkat adalah tentang empowering farmers-nya gitu ya, atau empowering petani atau petani kopi gitu. Sebenarnya yang dilakukan apakah sistemnya seperti apa sih sebenarnya yang dikatakan empowering ataupun membangun sustainability untuk petani kopi petani coklat ini? Jadi kita ada dua sistem. Satu tuh petani yang belum dapat pelatihan dari lembaga lain. Kita datang kasih training program yang sekitar 2 bulan. Itu kita ajarin good agriculture practices, caranya gimana supaya hama, penyakit di kebun bisa dikurangi, dan cara post-harvest practices-nya seperti apa supaya biji kualitasnya bisa bagus. Dan setelah itu petani bebas, kalau mau jual ke Kakakoa boleh, atau kalau mau jual ke perusahaan lain juga boleh, tapi biasanya kita kasih harga yang jauh lebih tinggi sih dibandingkan perusahaan lain atau tengkulak atau pengumpul ya. Jadi banyak tuh petani mau jual ke Kakakoa. Dan sistem kedua itu ada juga mungkin koperasi atau LSM atau apa, tapi petani yang sudah dapat pelatihan. Tapi mereka masih kurang pasar yang bagus. Jadi mereka jualnya tuh dapatnya harganya kurang lebih masih sama dengan sebelum dapat pelatihan gitu. Jadi Kakakoa kerjasama dengan mereka untuk kasih harga yang lebih bagus, tapi dengan syarat juga kualitasnya harus bagus gitu. Kalau yang untuk segmen yang pertama yang belum pernah terpapar pelatihan ataupun pelatihan oleh pihak lainnya, itu Krakatoa menyelenggarakannya dengan free aja atau memang ada mereka harus bayar tertentu untuk ikut pelatihan tersebut? Itu free, jadi pelatihannya gratis, alatnya juga dikasih gratis. Awalnya tuh kita tanggung sendiri, perusahaan tanggung sendiri. Tapi terakhir kali kita kasih pelatihan, kita kerjasama dengan satu LSM namanya Swiss Contact, dan Swiss Contact bantu untuk sponsor training program ini. Iya. Soalnya gini, kalau aku background kan sebenarnya sempat ambil course juga di Jerman, dan beberapa lembaga Jerman itu kayak terutama yang sering kerjasama di Indonesia itu GIZ ya. GIZ dari Jerman itu juga sering aku dan teman-teman beberapa alumni di sana tuh sering membantu GIZ untuk bikin program, tapi memang concern mereka kebanyakan sampai saat ini sih masih mayoritas kopi seperti itu. Tapi aku rasa kalau di coklat ada permasalahan yang sama, mungkin kita bisa bikin program bareng juga ya. Nanti coba aku kontak-kontak ke teman-teman di GIZ yang masih aktif di sana.
Sebetulnya kita juga pernah kerja sama sih dengan GIZ di Kalimantan. Kan mereka ada satu program Untuk namanya coklat juga itu ya? coklat, ya. Itu namanya Heart of Borneo program ya, kalau nggak salah itu For Climb, salah satu program GIZ. Dan ya seperti mereka yang kasih pelatihan ke petani dan kita ambil do the offtake. Tapi kendalanya itu aksesnya lumayan susah ya. Biji dikirim dari atau nama tempatnya apa juga lupa, tapi dari Kalimantan ke Lampung, pernah sekali itu mesti naik perahu, biji coklatnya mesti naik perahu, naik pesawat yang kecil, itu pindah ke pesawat yang lebih besar, baru tiba di Lampung. Jadi logistiknya lumayan susah waktu itu. Jadi kita discontinue karena logistiknya ya nggak bisa, not sustainable lah. Oke, ini perbincangan lucu aku sama Mbak Ruti sih. Aku pikir dirimu tuh di Bali karena apa ya? Aku pikir base-nya Krakatau di Bali dan mungkin secara ini aku pikir dirimu domisili di Bali, tapi ternyata di Lampung ya sekarang ya. Iya, pabriknya di Lampung. Pabrik di Lampung, dan kita juga kerjasama dengan banyak petani di Lampung. Awalnya sih memang di Lampung ya, klaster petani yang pertama itu. Tapi ya segmen marketnya yang paling besar tahun lalu ya, bukan tahun ini, itu di Bali. Jadi karena itu I spent a lot of time di Bali juga tahun lalu. Tapi main office tuh sebetulnya di Jakarta. Jadi tim yang paling besar tuh masih di Jakarta. Jadi 3 lokasi sih, Krakatau di Lampung, Jakarta, sama Lebih ke Bali. personalnya sih tadi aku pikir kamu domisilinya di Bali, tapi ternyata saat ini tinggalnya di Lampung gitu ya. Iya, tahun lalu sih bolak-balik ya. Setiap kurang lebih seminggu, average-nya tuh naik pesawat 2 kali per minggu. Tahun lalu, tapi tahun ini enggak. Frequently flyer ya, lumayan. Iya, tapi bad for carbon Oh footprint. iya betul. Nah kalau bicara tentang itu ya carbon footprint ataupun ya kita bicara sustainability secara overall gitu. Menurut dirimu sebenarnya konteks atau apa ya sustainability itu apa sih didefinisikan seperti apa ya kalau di Krakatau ini? Sustainability, kalau kita, if we just say definitions of sustainability, if we keep doing the same thing over and over again, ya mungkin selama 50 tahun, ada dampak negatifnya nggak gitu? Itu bisa di-continue atau sampai satu saat mesti di-stop karena ada dampak negatif yang makes us stop our operations. Kasih contoh, kalau misalnya farming unsustainable ya, karena kita cuma pakai pupuk kimia atau cara kita pakai pestisidanya kurang bagus atau gimana, lama-lama lahan pasti kan rusak. Soil health-nya juga turun gitu. Jadi sesudah 20-30 tahun mungkin nggak bisa ditanam lagi, nggak bisa farming lagi di lahan itu. Jadi itu unsustainable karena tidak bisa sustain practice yang sama over the long period of time gitu. Dan business sustainability sebetulnya juga sama dengan itu. So whatever we do, bisa nggak kita we keep doing the same things over and over again for a long period of time. Dan itu coba dilakukan oleh Krakatau dengan misalnya memakai bahan yang lebih organik ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Ya seperti kalau itu pelatihan yang kita kasih ke petani, kita kasih training caranya bagaimana supaya bisa farming organic. Walaupun kita sendiri tuh tidak fokus ke organic certification, tapi untuk livelihood-nya petani kita tahu ini sangat penting. Karena kalau petani sendiri tidak return organic nutrients, kalau misalnya selalu panennya seperti kalau komoditi yang kayak kelapa sawit atau apa yang betul-betul rakus sekali, that they take out a lot of nutrition from the ground, butuh pupuknya banyak sekali, lama-lama pasti lahan itu rusak. Jadi kita tahu organic practices itu kita mesti pakai kompos, pupuk organik, animal waste, itu bisa jaga lahannya you can still farm on it for hundreds of years gitu. Jadi itu salah satu yang kita encourage farmers to do, organic practices. Dan
Kalau pupuk organik itu kan mereka bisa bikin sendiri, tinggal ada peternakan kambing atau mungkin ayam, dan itu kotorannya bisa dipakai buat jadi pupuk gitu. Tapi kalau misalnya non organik itu kan pupuk mesti dibeli. Kalau yang dibeli banyak juga yang mau minta yang udah disubsidi gitu, pupuk subsidi. Ya susah kan kalau misalnya setiap kali nunggu handout atau bantuan dari pemerintah atau dari luar gitu. Petani juga nggak bisa jadi mandiri dong. Jadi kita memberikan mereka ilmunya caranya gimana supaya bisa lebih mandiri gitu. Oke. Nah, kalau agak mundur sedikit ya terkait dengan jurusan, aku juga baru buka profilmu yang di LinkedIn ini kan aku baru lihat International Agriculture and Rural Development ya. Ambil jurusannya ya, departemennya ya. Kalau di luar itu, kenapa sih ngambil jurusan ini? Apa concern sebelumnya memang concern ke bidang agriculture atau memang kebetulan aja? Karena kalau pandanganku ya, kalau di Indonesia kayaknya jurusan, entah ya, ini mungkin persepsi ya, jurusan pertanian atau agriculture di Indonesia tidak terlalu, mungkin dipandang sebelah mata gitu ya. Kalau menurut dirimu bagaimana tuh? Ya betul sih, sama. Waktu saya mau ambil jurusan itu, orang tua saya juga, apalagi papa saya ya, was like, are you sure? Yakin mau? He was saying, kan saya takut sekali sama itu, kayak serangga, kacua, paling takut loh. And then so when my dad was saying, when I told my dad mau ambil jurusan pertanian, lu takut serangga mau ambil pertanian? Iya beneran gitu. So it's actually weird banget kan, apalagi waktu itu kan seumur hidup kan di Singapura gitu, nggak pernah tinggal lama di Indonesia, nggak pernah di rural area gitu, selalu di kota besar Singapura. Tapi nggak tahu kenapa saya tertarik gitu ke bidang pertanian. Mungkin karena papa saya sendiri dulu kerja di bidang pertanian. Dulu dia trading kopi, dan growing up dengar banyak cerita lah dari papa. Vietnam udah sekarang lebih maju dari Indonesia gitu. Petani kita kasihan, bla gitu. Jadi mungkin dari situ saya merasa, ya kenapa ya Indonesia nggak bisa maju? Dan selalu saya sangat move dengan orang yang gimana ya, yang mungkin born into a situation yang lebih susah. Kalau saya sendiri kan lumayan untung ya kan, keluarganya bisa sekolah sekali di Singapura. We struggled some of the years, tapi by and large dibandingkan orang lain very comfortable life gitu. Tapi kenapa orang lain gitu yang they were just born in a different family, they were just born in a different circumstance, tapi seumur hidupnya susah gitu. Jadi mungkin dari situ tertarik dengan caranya gimana sih untuk bisa membantu orang lain, dan apalagi di bidang pertanian itu kayaknya segmen population kita yang paling miskin itu banyakan tuh kerja di bidang pertanian kan. Itu kalau tidak ada pilihan lain, baru orang jadi petani. Very few people when they growing up, mimpinya tuh mau jadi petani gitu. Banyakan tuh jadi petani karena tidak ada pilihan lain. Jadi mungkin dari situ saya tertarik caranya bagaimana membantu orang yang betul-betul butuh, ya tidak kurang opportunity-nya kurang gitu. Yeah. So the course I chose, International Agriculture and Rural Development, tuh deliberate, bukan just because I saw it atau gimana. Memang ada keinginan kerja di bidang itu. Ya menarik banget sih. Mungkin bisa jadi juga ya, kenapa pertanian atau secara overall ya, pertanian Indonesia kurang ya masih kalah dibanding negara lain gitu ya secara umum. Mungkin salah satunya karena tadi juga ya, jurusan pertanian masih dipandang hal yang ya dipandang sebelah mata gitu mungkin ya. Jadinya orang concern-nya terkait dengan pertanian kayak given aja. Indonesia kan memang dari dulu dicitrakan negara yang diberi diberi kenikmatan luar biasa ya terkait dengan alamnya dan segala macam, tapi orang jadi jadi abai gitu mungkin ya terhadap itu. Ya apa saja yang di dan tadi aku menarik juga. Maaf, gimana?
kalau kita lihat kan sebenarnya secara overall dunia juga mungkin yang akan jadi masalah ke depannya adalah masalah makanan ya. Kayak misalnya salah satu, aku suka nonton film gitu, salah satu film yang bagus menurutku ngambil premisnya adalah filmnya Christopher Nolan beberapa tahun yang lalu gitu ya, apa judulnya tuh? Interstellar, di mana dunia udah kehabisan resource pangannya dan masalahnya akhirnya jadinya engineer bahkan jadi farmer seperti itu gitu. Dan itu kan ibaratnya kayak proyeksi nanti masa depan bisa saja itu kejadian beneran gitu, bahwa ternyata memang profesi yang dibutuhkan adalah profesi petani. Dan tadi kan kamu menyoroti bahwa petani itu saat ini kondisinya jadi pilihan terakhir. Bahkan beberapa teman-teman aku di kampus juga sempat cerita ada yang orang tuanya petani, tapi orang tua petani ini tidak mau anaknya jadi petani. Gitu kan. Betul. Dan itu kan jadi hal yang mungkin sedikit miris, atau ya sebagian besar orang tua pasti ingin anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik gitu kan. Artinya mereka menganggap kehidupan yang mereka dapatkan dari petani, menjadi petani, itu berarti kurang baik gitu kan. Itu agak-agak miris. Dan kalau kita pikirkan juga itu social problems dengan urban migration ya. Orang dari kampung atau dari desa semua mau pindah ke Jakarta, ke kota besar gitu kan, kita tahu itu juga unsustainable. Infrastrukturnya kan di kota besar juga kurang untuk be able to absorb all these workers. Dan saya juga selalu mikirkan caranya bagaimana supaya kita bisa, dan ini sesuatu hal yang juga agak weird atau fascinating ya. Banyak orang kalau udah pensiun, apalagi saya tahu ex-bankers dulu yang kerja di bank, terus jabatannya udah lumayan tinggi. Kalau udah pensiun, mereka jadi petani, you know. They go back, then they di puncak, then they beli tanah di puncak jadi petani gitu. So I think people like to be in nature. People like to be working on the farm. Tapi prospeknya nggak bagus, nggak bisa. You can't earn a good living being a farmer. So banyak orang mau pindah ke kota besar gitu kan, kerja di kantor. Tapi kalau orang yang kerja di kantor sendiri kan tak tahu, so stressful, polusinya banyak di Jakarta, apa kan itu kehidupannya juga kurang nyaman kan kalau di kota besar. Jadi caranya tuh bagaimana kita bisa keep orang di rural areas, keep mereka jadi petani, tapi petani jadi sesuatu occupation yang that people are proud to be a farmer gitu. Dan proud to be a farmer itu harus dari income-nya, sebagiannya itu dari income. Kalau mereka bisa mendapat pendapatannya yang lebih bagus, if they can make a good living being a farmer, pasti itu bukan jadi occupation yang di look down. Dan mungkin orang bisa bangga jadi petani juga gitu. So actually one of the things that we try to think about as Kwakakwa itu caranya bagaimana supaya kita bisa membantu petani bangga jadi petani gitu. So we try to teach them about how the practices that they're doing helps the environment, kalau sustainable practices gitu ya. And we also tell them, oh ini produknya coklatnya yang Bapak tanam, ini kita udah ekspor loh, udah ekspor ke Jepang, udah ekspor ke Eropa. Mereka juga merasa bangga gitu. Kita juga udah beberapa kali bawa film kru yang dari Jerman, dari negara lain. Mereka kan juga interested in the work that we're doing. Jadi kita selalu saya coba push, tolong interview petaninya, jangan interview saya sendiri gitu. Because I think my story is not that interesting. Ini story yang has to be told, itu story of the farmers themselves. Jadi mereka bangga gitu kalau dikasih tahu, oh ya ini nanti Pak Taufik nanti you're gonna be on German television, public television gitu. Dan nanti kita kasih lihat foto videonya. Mereka bangga banget gitu. So that's also I think very important. So not just the economic level, tapi the pride that they need to feel doing the work that they do, because I think it's very important work, like you said. Ke depan this is going to be very important. Dan juga kalau kita di dunia ini tidak ada petani, how we all going to survive? Pasti nggak bisa kan. Basic needs-nya kan itu food, water, very basic things. Cuma aku penasaran bagaimana pertama kali kamu mulai ya dengan background misalnya oke lah sekarang mungkin sudah banyak kenalan petani, tapi
when you started, you kan dari ibaratnya tadi ya dari luar negeri gitu, mungkin bahasa Indonesianya juga tidak selancar sekarang gitu ya. Bagaimana approach ke farmer untuk meyakinkan? Apakah ada apa ya? Memang ada keluarga kah, atau ada kenalan kah, atau memang out of the blue tiba-tiba datang ke farmer coklat? Itu aku penasaran tuh bagaimana. Awalnya pertama kali grup kelompok petani pertama itu dari pembantu saya. Saya tanya, Iya? pembantu saya namanya Serati, kampung Serati ada tanam biji coklat nggak? Ada. Oh, mau dong, mau lihat gimana? Itu pernah first time Dan itu di Lampung, kampungnya di Lampung. Iya, di Lampung. Pertama kali itu dari situ, dan waktu itu pertama kali ke kampung, pembantu saya kan bilang, saya mau ngobrol dong dengan petani. Dia itu ada ketemu dengan beberapa petani. Saya jelasin juga, ini saya mau bangun perusahaan yang produksi coklat. Mereka juga semuanya kayak bingung gitu. Ini orang apa sih, mau ngapain sih, kan I mean cewek kan, then also like Chinese, and then ngapain bahasa Indonesia juga nggak jelas gitu. So it's like mereka pasti merasa, who is this person and what is she doing? And I was also thinking the same, what am I doing? Tapi kan kalau ada mimpi, kalau ada keinginan, if you have a desire, pasti ya coba aja lah, nggak apa-apa, nggak usah takut malu atau gimana. So you just go ahead and do it. So awal-awalnya tuh begitulah, just say like, I have this idea, dan banyak orang juga pasti mikir ini orang gila ya, and sick. But over time, you just stick at it. It's like, okay, yeah. So eventually it works out. But yeah, in the beginning it's quite hilarious. Ya, tapi ketika itu apakah masih bersisian bekerja? Maksudnya apakah masih mengerjakan di McKinsey atau memang sudah full time meninggalkan McKinsey dan langsung fokus ke Krakatoa, atau masih dua gitu, masih dua kaki? Enggak, waktu itu saya udah ambil keputusan mau coba. Jadi saya kasih batasan waktu 6 bulan. 6 bulan coba dulu. Tapi waktu itu belum berani juga ya kasih tahu orang lain, Kak, I'm gonna start a chocolate company. So my story was just, personal project. Saya mau coba aja, ini ada personal project karena udah lama di McKinsey. Jadi saya mau coba sesuatu yang baru, personal project, mau coba ini aja. Dan waktu udah coba 6 bulan, dan saya merasa, ada potensi sih, ada business potential, petani juga interested, bisa kasih pelatihan, kita bisa add value ke petani, dan baru kita register PT-nya dan mulai produksi coklatnya. Kenapa coklat? Ya. Kan kalau ngomongin pertanian kan sebenarnya banyak ya, dan aku nggak tahu mulainya ketika tahun tersebut gitu ya. Tahun 2013 kan kopi juga lagi naik tuh. Iya, tapi kenapa memilih coklat? Karena banyak yang udah kerja kopi ya. Saingannya udah lumayan banyak. Dan saya merasa, kalau mau masuk ke bidang kopi, saingannya banyak dan not very interesting gitu. Tapi coklat masih, sekarang udah ada beberapa perusahaan yang fokus ke quality coklat yang lokal juga. Tapi waktu itu masih belum ada. So potensinya, I just thought from a business perspective, potensinya masih lebih besar. It's not as many competitors. Dan kalau kita lihat value chain, value addition-nya dibandingkan komoditi lain seperti mungkin spices atau beras atau apa, itu kan komoditinya nggak value addition-nya nggak begitu banyak ya. Dan kalau untuk brand building, mungkin orang lebih emosi dengan atau attach dengan merek kopi atau merek coklat, tapi kalau merek beras nggak ada loyalitas ya. It's like nobody says like, I only eat beras merek A. I don't even know any rice brands. Tapi kalau coklat, it's like, my favorite chocolate is merek apa gitu. Kalau kopi juga ada, saya paling suka minum kopi apa gitu. Tapi kalau spices juga rempah-rempah ya yang ada aja kan di supermarket apa aja. Jadi value addition-nya kalau komoditi lain nggak begitu banyak, dan brand building aspeknya juga nggak begitu banyak. Jadi dari sisi itu business potential-nya di bidang coklat tuh lebih menarik juga. Dan mungkin karena mengarahnya adalah bisnis tipikal value added ya. Kalau di
kalau di apa namanya varian atau produk agriculture lain kan memang mungkin potensi bisnisnya lebih banyak di quantity ya, main di quantity. Di trading, iya. Ya di trading, di jumlah besarannya gitu ya. Kalau misalnya Iya. karena bisnis beras pasti kan butuhnya adalah ya sekian ton gitu, bukan mainin value added-nya. Ya walaupun ada ya beberapa kan udah mulai kayak beras organik dihargai lebih mahal atau dengan proses yang lebih bagus dihargai lebih mahal. Tapi ya I get your point ya. Nggak terlalu banyak orang yang attach dengan merek. Ya aku juga nggak tahu beras yang aku makan merek apa ya sebenarnya. Nggak gitu ya, nggak aware. Nah, mau tambah sedikit itu juga karena kenapa kita mesti ada value added-nya lebih banyak itu kan karena kita juga ada mau beli biji coklatnya dari petani dengan harga yang jauh lebih bagus juga. Jadi kalau value added-nya kurang banyak, kita kasih harga ke petani jadi juga mesti lebih similar ke market price gitu. Tapi kan kita bayar sampai 2-3 kali lipat market price. Kalau kita mau kasih lipatan itu, ya kita mesti ada value added-nya gitu. Oh, itu berarti petani saat ini kerjasama sudah dengan berapa kelompok tani atau berapa perkebunan tani? Di Lampung 2 desa, di Bali 1 koperasi, di Sulawesi 1 buying station, tapi sebetulnya 3 desa sih di situ. Dulu juga pernah beli dari Aceh, Kalimantan, tapi yang paling rutin suppliernya tuh Bali, Lampung, sama Sulawesi. Saya pernah waktu masih kecil ya pernah tinggal di Sulawesi karena orang tua saya tuh pegawai negeri dan pindah-pindah lokasi. Sulawesi memang terkenal. Saya spesifiknya di Sulawesi Selatan sih tinggalnya, dan memang di sana saya baru melihat pohon coklat itu ya di sana gitu sebenarnya. Karena memang mayoritas di Jawa atau di Jakarta gitu ya dan nggak pernah ngelihat. Cuma saya baru tahu kalau Lampung dan Bali adalah juga produsen atau ada perkebunan coklat gitu ya. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga ada perkebunan coklat, tapi yang paling besar tuh di Sulawesi, kurang lebih sekitar 70% produksi Indonesia tuh di Sulawesi. Oh gitu, ya. Memang ada spesifikasi khusus untuk coklat tumbuh gitu. Di Jawa apakah ada atau tidak memungkinkan gitu, makanya di Sumatera dan di Sulawesi yang ada, Jawa juga ada. Sebetulnya hampir seluruh Indonesia sih ada, dari Aceh sampai Papua juga ada, Flores ada. Yang jadi itu climate kita sebenarnya cocok sekali sih buat tanam kakao. Mungkin cuman elevasi yang lebih tinggi, yang tempat lebih dingin itu kurang cocok, tapi other than that bisa tumbuh di mana-mana. Nah kalau tadi petaninya misalnya udah kerjasama dengan beberapa tadi ya daerah dan juga koperasi, kelompok tani seperti itu, dan membayar ibaratnya membeli dari mereka kan tadi 2-3 kali lebih tinggi kayak gitu. Itu berarti sebenarnya mereka kan happy ya. Apakah itu bikin loyal atau kadang-kadang ya tergantung kontrak juga atau bagaimana sih? Karena kalau pengalaman aku juga pernah trading sih, dalam konteksnya trading memang. Kalau sekarang kan tinggal di Bandung. Bandung itu kalau di daerah selatan Bandung tuh banyak orang jualan kentang kan, atau punya perkebunan kentang. Waktu itu saya pernah melakukan trading beberapa kali gitu ya, untuk jual kentang, beli kentang dari mereka untuk jual ke pasar di Jakarta lah, kurang lebih seperti itu ya singkatnya. Dan saya belinya harganya lebih tinggi daripada standar di situ. Cuma ujung-ujungnya mereka tetap balik lagi ke standar karena memang partnernya adalah mereka diikat dengan kontrak yang besar dari sebuah inilah ya, sebuah perusahaan besar ya gitu yang memproduksi keripik kentang gitu ya. Keripik kentang di Indonesia, tapi dibikin lock gitu, di lock sama mereka. Jadi bibitnya dikasih oleh mereka, terus tapi dimodalin untuk nanemnya. Karena kebanyakan kalau yang di Bandung Selatan itu, ada yang petani pemilik lahan, ada petani yang buruh tani lah ibaratnya, bukan punya lahan kayak gitu. Jadi mereka akhirnya ngikut lagi ke korporasi gitu, tidak bisa. Walaupun waktu itu saya sempat membayar, tapi konteksnya trading ya, saya bayar lebih tinggi. Tapi akhirnya mereka balik lagi ke korporasi besar itu yang memang sudah membuat sistem prosesnya jadi lebih tertutup gitu. Itu terjadi nggak di Krakatau?
apakah ya sudah ya loyal aja atau memang ada kompetisi juga dengan pemain besar? Mungkin karena gap selisih harganya lumayan banyak ya, bukan hanya 1-2% atau 5%, Hmm. tapi jadi kebanyakan sih petani yang udah bisa proses sampai kualitas yang sesuai dengan permintaan Coca-Cola, mereka by and large jual ke kita sih. Tapi ada petani juga yang udah dapat pelatihan, tapi mereka merasa, oh males deh, nggak mau, saya nggak mau fermentasi, saya nggak mau sortir biji, saya nggak mau organik. Kan salah satu permintaan kita kan harus organik kan. Iya. Mereka males, mau semprot aja gitu. Jadi buat petani itu banyak yang udah kita kasih pelatihan, mereka at the end masih jual ke tengkulak atau pasar biasa gitu. Tapi kalau yang udah biasa jual ke Coca-Cola, banyakan sih mereka lanjut jual, continue to sell to Coca-Cola. Tapi ada juga beberapa situasi atau terjadi seperti di Sulawesi sekarang ada kayak proyek pemerintah untuk bangun rumah atau gimana. Banyak distractions lah sebetulnya petani. Kalau misalnya mereka ada atau proyek pemerintah bangun jalanan atau apa gitu yang dapat gaji harian gitu ya. Sometimes they get distracted. Karena Oh, maksudnya kalau mereka pindah, mereka kerja dulu untuk di proyek tersebut gitu. Akhirnya tidak bertani dulu sementara gitu ya? iya gitu, kebunnya masih ada, tapi mereka nggak ke kebun gitu. Karena itu kan ke kebun bukan waktu panen. Iya, iya. Mereka kan juga nggak dapat income kan, tapi sebetulnya kalau jadi petani itu bukan hanya waktu panen ke kebun, you have to keep going all the time. Apalagi kalau petani kakao. Jadi mereka kadang-kadang distracted-nya tuh dari situ, ada project lain. Jadi waktu panen, tapi kebunnya produksinya nggak bagus gitu, Iya. karena mereka distracted. Tinggal-tinggal. Iya. Jadi lebih banyak tuh ya dari situlah daripada petani jual ke perusahaan lain. Nah, kalau di ngobrolin bisnisnya ya, kalau saat ini Coca-Cola volumenya berapa nih kira-kira? Apa kalau boleh di-share ya? Boleh? Bulanannya sudah berapa banyak penjualan atau Hmm. yang diproduksi udah berapa banyak, boleh di-share? Ya, kita proses sekarang sekitar 2 ton per bulan. Karena situasi ada COVID juga kan, jadi sales-nya turun. Tapi kita bisa Turun ya? Itu 2 ton diangkat turun ya? ya 2 ton tuh udah turun. Biasanya bisa 4 ton lebih. Ya tapi sementara 2 ton per bulan. Dan itu sudah apa ya? Saat ini berarti sebagai perusahaan kan sudah berjalan 7 tahun ya? Sudah 7 tahun betul ya? Iya, hampir 7 tahun. Secara umum market bagus kalau di Indonesia. Market orang Indonesia masih belum biasa makan coklat. Kita suka rasa coklat, tapi banyakan tuh kalau kue coklat atau Gula. biskuit coklat atau minuman coklat gitu, chocolate drink. Tapi kalau orang Indonesia yang demen makan coklat batang gitu, coklat bar masih nggak begitu banyak ya dibandingkan negara lain. Kita konsumsi coklatnya per capita per year di bawah 1 kilo. Rata-rata, I think the last data is about 500 grams per capita per year. Dibandingkan kalau orang di UK, 10 kilo per capita per year. Jadi 20 kali lipat. Jadi, so our consumption per capita consumption of chocolate masih rendah sekali. Ini juga sesuatu yang buat perusahaan a learning for us. Caranya gimana kita bisa bikin cultivate habit of konsumsi coklat. Kadang-kadang kita ada partnership juga seperti masih jalan sih sekarang dengan Smoking Barrels Coffee. Mereka ada coffee, ada teh juga. Itu kan kalau orang Indonesia udah biasa ya minum kopi setiap hari mesti ngopi. Tapi kita gimana supaya ada consumption pattern-nya, oh kalau ngopi, eat some chocolate with your coffee gitu, pairing coklat sama coffee. Supaya bisa jadi kebiasaan juga orang untuk konsumsi coklat. Jadi edukasinya masih
masih sangat penting, dan juga untuk bukan hanya coklat tapi quality coklat. Bedanya apa ini coklat kita dengan coklat yang biasa gitu. So edukasi, the awareness, kebiasaan, juga flavor profile coklat. Kalau coklat Coca-Cola kan flavor profile-nya agak beda kan. Lebih seperti specialty coffee gitu. Ada flavor notes-nya, bisa fruity, bisa floral. Dan kalau orang yang belum biasa makan coklat, banyak kan merasa, oh ini kok coklatnya asam ya gitu. Sebetulnya itu kan rasa coklat ada flavor notes-nya banyak. Flavor. Ya, it's only if it's mass-produced chocolate yang mereka over roast, then they alkalize everything, jadi rasanya hilang semua, jadi rasanya flat. So it's a very different type of product. Jadi itu butuh edukasi juga publiknya. Iya, dan mayoritas sih sebenarnya kalau kita, aku baru tahu istilahnya adalah apa, quality coklat dan coklat biasa gitu ya. Cuma kan kalau mayoritas sebenarnya coklat Indonesia tuh manis gitu, apa brand-brand lain ataupun yang common lah ya, itu kan coklat Milk chocolate ya. bahkan mungkin kalau kita, iya betul, bahkan ya dibanding sebelum, iya aku banyak konsumsi coklat, cuman kayak kalau paling ini ya paling ya coklat luar gitu yang udah ada di toko-toko. Kalau yang di toko-toko swalayan biasanya nggak terlalu suka kayak gitu karena memang terlalu manis gitu, bukan coklat jadinya sih. Ya, memang itu banyak kan komposisinya banyak kan tuh gula, bukan coklat. Iya, dan itu mungkin itu berarti pencerdasan ya, atau edukasi marketnya perlu dilakukan juga gitu. Dan konsumsinya rendah banget ya kalau baru 500 gram per year per kapita ya, per orang ya. Kecil banget sih. Berarti ke arahnya tadi kan udah ada kerjasama juga dengan beberapa brand lain gitu ya untuk edukasi. Apakah ada juga model, apakah Coca-Cola kan kalau yang aku tahu adalah memang jual retail ya atau ke bisnis B2C gitu. Apakah ada B2B-nya gitu, jual coklat dengan quality coklat tapi ke bisnis lain gitu? Ada, kita juga pernah partner dengan nggak tahu bisa reveal nggak ya, tapi ya bakery yang lumayan terkenal di atau restoran yang lumayan terkenal di Jakarta, dan juga beberapa hotel di Bali supply ke kitchen-nya. Kadang-kadang juga supply ke merek lain seperti Coco Nips-nya buat ya granola bar gitu. Jadi ada B2B-nya juga sih, tapi fokusnya masih ke B2C. So most of our business is B2C, tapi ada juga B2B. Oke. Dan terus aku yang suka dari Coca-Cola adalah ya pasti tentu saja si taste-nya ya. Tapi yang lebih ada banyak sih sebenarnya yang menarik ya. Satu dari coklat barnya sendiri. Pertama itu diukir gitu ya, dicetak dengan itu idenya dari mana tuh bisa bikin seperti itu gitu. Oh, ya memang kalau coklat bar yang biasa kan motifnya agak boring ya. Jadi kita Iya. Motifnya menarik lah Coca-Cola. Iya, jadi buat kita tuh ya kita pakai bentuk bunga coklat itu cocoa flower, bentuk cocoa pot juga. Sebetulnya just what we wanted to do sih, just to be different, do something different. Berarti itu lebih banyak datang dari dalam ya, bukan kayak kayaknya market akan suka nih yang kayak gini-gini, tapi by ini aja, by proses di dalam Coca-Cola dan tim kayaknya seru nih, kayaknya lucu nih dibikin kayak gini-gini gitu. Harus dua-duanya sih, kalau kita ada ide apa, tapi kalau kelihatannya marketnya nggak bisa accept juga kadang-kadang susah ya kalau mau, walaupun kita suka idenya, jadi mesti dua-duanya. Tapi kalau mold-nya ini kan pasti market mold bentuknya apa saja market pasti bisa terima lah, kecuali kalau bentuknya betul-betul aneh atau gimana. So in this case more from kita keinginannya seperti apa, so from our own like creativity gitu. Iya, dan juga tentu saja kemasannya sih. Terakhir tuh kalau yang pas bulan puasa kemarin, bulan Ramadan, bulan Mei kemarin tuh aku sempat beli yang origin set gitu. Nah, itu kan ada isi 3 ya kalau nggak salah. Itu kan juga dikemas sebagai apa ya? Yang mungkin sebagai bisa jadi gift juga, dan itu kan jadi unik juga. Kita harus beberapa kali
buka dalamnya. Malah kadang-kadang kayaknya kalau nggak salah istriku malah masih nyimpen kotaknya gitu. Jadi kayak ini lucu tetap disimpan kayak gitu. Jadi dan kan ada penjelasan juga ya di ininya ya, Iya. terusnya tersebut. Iya. Ya, itu menarik banget sih Thank you. sebenarnya. Ya, karena itu setiap kali kita desain packaging itu ada ada tujuannya juga sih. Karena kalau single origin kita kan mau showcase sesuatu Iya. yang unik dari setiap tempat itu. Kalau mungkin Panji ingat itu kemasannya ada gambaran satu tuh gajah, satu tuh Tazir, dan itu kan semua animals yang endemic ke tempatnya sendiri itu. Kalau Sulawesi kan Tasius itu, kalau Sumatera kan gajah, Bali itu burung Bali minor itu, semua yang endangered. Jadi kita mau raise awareness juga ke environmental conservation. Dan apa hubungannya itu dengan coklat, dan kita bisa kasih tahu juga background-nya, karena ini petani semua sudah komitmen tidak akan merambat hutan. Ya, petani kakao yang kita source semua ada perjanjian dengan perusahaan tidak akan merambat hutan. Jadi ada connection-nya semua itu. Ada background story-nya about the animals, about conservation, about the location. So itu salah satu yang kita mau showcase lah ke customer, dan ada a few facts juga kan, kalau udah buka kemasannya dalam ada fakta-faktanya tentang gajah gitu. So mungkin orang Indonesia juga banyak masih yang belum begitu peduli dengan conservation, atau dibandingkan negara lain yang lebih maju, mungkin mereka lebih peduli ya, mungkin karena juga kita problems-nya yang lebih immediate. Jadi kalau conservation atau apa masih belum begitu aware. Jadi kita juga mau coba increase the profile of all these different issues in our consumers. Iya, dan terutama ini sih, terkait dengan conservation memang seperti itu. Tapi yang menarik juga adalah terkait dengan coklat ini di brand sebagai ya tadi single origin juga gitu loh. Itu juga unik sih. Ini memang datang dari diri sendiri atau ada riset juga? Apakah di negara lain juga dilakukan seperti ini? Kalau tahu infonya. Kalau single origin itu kan kalau kopi udah banyak ya yang specialty kopi, yang origin. Coklat sekarang udah mulai, kalau di negara lain yang craft chocolate makers, banyak kan tuh single originnya tuh not specific to a certain area within one country, tapi mungkin single origin dari Ghana, single origin Ecuador, single origin whatever country gitu, Vietnam. Tapi kalau kita kan single origin dari tempat-tempat yang beda di dalam Indonesia. So, but other brands yang di Indonesia, other chocolate makers juga ada yang ada single origin. Tapi this is something that we wanted to do as well. Iya, tapi itu jadi menarik sih, karena kan kalau di kopi itu udah dikenal masif lah, bahkan misalnya Gayo gitu ya, atau kopi Lampung, kopi Bali gitu ya, ya udah lebih spesifik. Bahkan beberapa case ada teman juga yang bisnis biji kopi gitu ya, kemasan, dia bahkan levelnya sudah bukan lagi single origin, tapi single origin with specialty gitu. Specialty ini tuh ditanamnya di kebun yang mana kayak gitu, oleh petani siapa, bahkan di kemasannya dia menuliskan ceritanya gitu, cerita si specialty lah. Jadi mungkin satu level lebih dalam daripada originnya, dan itu mungkin bisa jadi tren juga ya, karena kalau kita lihat kan kayak kopi ya udah terkenal lah, Gayo gitu, atau kopi apa gitu udah atau Toraja gitu kan udah dikenal, dan orang ketika sudah tahu kopi itu udah tahu tes ataupun cita rasa. Ya mungkin tadi kalau di coklat ada asam-asamnya nih kopi coklat dari mana gitu. Nah kalau aku dari tiga itu sebenarnya lebih suka yang Sumatera sih kemarin tuh pas nyobain, lebih entah kenapa ya belum bisa bedain secara real, karena makannya harusnya salah sih kemarin, metode makannya tuh harusnya nyoba cicip satu-satu ya, sedikit-sedikit, tapi kemarin tuh satu bar dihabisin, jadi belum ini lagi.
Tapi kemarin istriku beli lagi tuh yang aku kan follow IG kamu. Terus katanya lagi ada diskon di Tokopedia tuh. Terus aku forward ke istriku kan. Dia beli lagi kemarin nih. Udah habis lagi. Apalagi yang mau dilakukan nih di Krakatoa? Inovasi apalagi atau apalagi yang mau dikerjakan sekarang? Inovasinya sekarang tuh lebih di lapangan ya sama petani, karena kita juga yang di Lampung kita kan udah kerjasama dengan petani di desa situ udah lumayan lama, tapi kadang-kadang masih merasa impact-nya kurang. Caranya gimana supaya kita engagement-nya dengan petani masih bisa lebih kuat gitu. Jadi tahun ini kita mulai satu pilot, sebenarnya mulai tahun lalu sih, namanya Agroforestry Management Unit (AMU). Dan ini adalah sistem perkebunan agroforestry, yaitu bukan hanya monoculture tanam kakao saja, tapi di sebelah kakao ada pisang, ada jengkol, ada cabai, ada jahe, ada sengon. Jadi sistemnya tuh setiap tahun bisa panen, dan panen komoditinya beda-beda gitu. Kenapa agroforestry? Ya, salah satu itu untuk petani resikonya lebih rendah, karena kalau mereka hanya rely on satu komoditi untuk their income, kadang-kadang kan kalau komoditi itu atau tanaman itu ada penyakit atau mungkin harganya kurang bagus, kan resikonya lumayan berat ke petani. Tapi kalau kebunnya lumayan diversify, mereka banyak pilihan. Jadi kalau kita investment juga sama kan, kita nggak mungkin beli cuma stoknya satu stok gitu. Bisa. Pasti kalau kita beli stok kan akan diversify. Buat petani juga sama, mereka diversify kebunnya gitu. Dan agroforestry juga lebih bagus buat environment, karena itu biodiversity-nya lebih tinggi, absorption of carbon dioxide juga lebih banyak, karena kita sistem agroforestry itu lebih produktif gitu. So all these things, environmental benefit ke petani. Jadi kita mau coba encourage petani tanam secara agroforestry. Jadi kita udah perkembangan satu demonstration plot di Desa Tanjung Rejo, supaya petani bisa belajar cara tanam sistem agroforestry itu seperti apa sih. Dan di situ juga kita ada di AMU ini, agroforestry managementnya ini, selain demplot kita juga ada buying station, ada tempat fermentasi, penjemuran, dan juga tempat pembibitan, supaya kalau petani butuh beli bibit bisa beli. Atau kita sekarang juga ada sistem sih, kalau udah jual kalau nggak salah 10 kilo biji dapat satu bibit gitu, supaya mereka bisa tanam bibit yang baru. Dan juga ada tempat bikin kompos, mereka bisa belajar bikin kompos. Kita lagi eksperimentasi juga dengan sesuatu yang namanya biochar, itu semacam pupuk sih. Jadi ini caranya bagaimana kita bisa engagement-nya sama petani bisa lebih tinggi. Dan kita juga ada sistem lucky draw. Jadi sekarang kan musim panen. Setiap kali petani jual biji coklat ke AMU ini, ke buying station, mereka dapat satu entry, setiap 10 kilo kalau nggak salah satu entry. Jadi nanti setiap bulan kita ada lucky draw yang menang, dapat sembako gitu. Jadi supaya lebih interaktif lah. Jadi relationship-nya bukan hanya kita dulu kasih pelatihan dan sekarang kita cuma beli gitu, tapi masih ada interaction-nya dengan petani. Jadi inovasinya, hopefully kalau ini successful, kita mau roll out di tempat lain sistem ini, agroforestry management unit ini. Iya, itu menarik banget sih. Cuman aku jadi timbul pertanyaan baru. Ketika cerita mau inovasi apa ataupun ngobrolin bisnis, kamu lebih banyak ngebahas dari sisi ya tadi ya, dari sisi lingkungannya, dari sisi empowering petaninya atau meningkatkan kesejahteraan petaninya, dan bahkan bikin ibaratnya kan kalau kita ngomongin bisnis kan apa ya, salah satu yang penting adalah manage ya customer relation ya, customer relation. Dan mayoritas yang kamu ngomongin kan tadi lebih ke sisi supply-nya ya ibaratnya ya, lebih ke bagaimana manage si petani ini. Apakah memang hal apa ya? Apakah itu dasarnya lebih ke sosialnya? Artinya kamu lebih kuat
ya ini melakukan ini, oke ini as a business, tapi sebenarnya yang pengen aku lakukan adalah sosialnya sebenarnya. Makanya lebih banyak concern ngurusin ke sisi supply atau dari sisi petani itunya dibanding misalnya oh ya gue akan bikin atau aku akan bikin varian produk yang lebih menarik nih buat si buyer kayak gitu. Dari mana itu datangnya? Sebetulnya ya market access produk itu sangat penting juga kan. Kalau kita barangnya nggak laku itu kita kerja apa di lapangan juga percuma karena kan kita nggak bisa beli bijinya kan kalau produk kita nggak laku gitu. So it's definitely important. Dan ya kita ada pipeline-nya, ada new products juga. Kan kita lihat marketnya sekarang customer butuh apa, dan cara penjualannya juga sekarang kita move online, apalagi kan COVID ya. Jadi kita fokusnya lebih banyak ke online, dan kalau online kita marketingnya gimana. Sekarang banyak orang yang masih di rumah, kita bisa kasih entertainment apa. Jadi kita nanti bulan ini ada cooking class yang dari lewat Zoom gitu. Tapi menurut saya itu mungkin setiap perusahaan bisa copy atau bisa jalankan yang sama. So kalau betul-betul inovasi, ya it's something new that we're doing, it's different, and it's to provide something different to our customers yang pasti penting. Tapi kalau inovasi yang betul-betul Coca-Cola sendiri yang bisa kerjakan dan perusahaan lain tidak bisa copy, atau mungkin buat mereka ini sesuatu yang not their priority, not their focus, tapi buat kita tuh penting sekali, yaitu kegiatan yang di lapangan dan dengan petani itu. So I think that's the thing that sets us apart and makes us very different. Full transparency, farmer engagement, impact on the ground. Tapi ya pastilah pasar masih penting. Tapi for me the innovation really comes at the farm level. Apakah itu datangnya gara-gara tadi ya dari lebih ke empatinya karena udah lebih banyak interaksi dengan mereka, atau memang ya ujungnya ini apakah ya tadi mungkin ini ya, mungkin klise ya, apakah ini sosial atau bisnis sih sebenarnya, atau kamu memandang memang ketika kamu bisa mengempowering petani dengan lebih baik atau meningkatkan kesejahteraan mereka, nanti pasti Coca-Cola akan maju pesat lah kayak gitu ya. Untuk saya sih dua-duanya harus jalan. Kalau saya cuman peduli dengan social impact, mungkin saya akan kerja di bidang non-profit atau NGO gitu. Tapi kalau fokusnya hanya ke bisnis, make money, I'm not interested. Menurut saya itu bukan boring ya, tapi kenapa dengan value system saya sendiri itu kurang gitu. Untuk apa kita kaya, tapi ya gitu aja sih. Jadi dua-duanya penting. Dan itu bukan hanya dua-duanya penting, tapi dua-duanya the link between the two ya. Supaya kalau satu jalan, yang satu lagi juga akan jalan. Dan kalau salah satunya stuck, yang satu lagi akan stuck gitu. Jadi kalau kita lihat model yang lama atau yang development model yang lama itu kan kebanyakan kita kasih donasi aja kan. Aid money atau subsidi atau apa, tapi kenapa nggak maju-maju gitu, petani nggak maju-maju. So for me it's like they have to be integrated to business, they have to be integrated into a sustainable value chain supaya kalau bisnisnya maju mereka juga ikut maju gitu. Dan sistem ini yang for me it's very 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 interesting. Kalau mau make money aja banyak orang yang udah make money gitu. Kalau mau helping farmers aja yang untuk short term, yang project based, banyak yang udah jalankan. Tapi kalau kita bisa membangun sesuatu yang sistemnya yang interlinked, yang mutually beneficial, bisa cari untung, bisa bantu orang, for me personally that's the most interesting. Iya, betul banget sih. Karena kalau aku juga berpandangan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya idealisme gitu, atau kita punya value sesuatu gitu, kalau dijalankan seperti itu adanya saja tanpa ada unsur bisnis, pasti nggak sustainable gitu sih. Karena kan dan kalau kita punya value atau kita punya idealisme gitu, kalau kita mau ini berjalan dengan baik, tentunya harus ya tadi ada unsur finansialnya di sana biar bisa ini terus bergulir. Soalnya kalau dipisahkan benar-benar dipisahkan, oh ya udah sosial dengan memberi bantuan saja,
ya itu udah terjadi banyak program-program dari government atau dari mana memberi apa namanya tuh alat gitu ya, memberi mesin saja atau memberi apa, ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa gitu, jadi barang rongsok aja gitu. Iya, betul. di Iya. Iya, menarik banget sih, menarik banget. Aku ya tadi ya, selain teman-temanku yang di GIZ itu, mungkin nanti akan ada beberapa temanku juga yang memang masih concern di sini, dan aku lihat juga, aku nggak tahu ya apakah coklat ini termasuk komoditas yang akan meningkatkan devisa, cuman karena ada temanku beberapa di BI sih, di Bank Indonesia itu memang lagi nyari program-program untuk ya tadi, cuman kalau BI kan memang concernnya untuk ke komoditas yang bisa meningkatkan atau menjaga nilai ekonomi lah ya. Mungkin nanti akan aku coba share juga ya podcast obrolan kita ke mereka sih, kalau ada yang bisa diobrolin gitu. Thank you. Oke, thank you banget nih waktunya. Makasih banget waktunya. Terus juga semoga lancar apa yang dilakukan. Oh iya, yang di Demplot tadi bagaimana tuh sampai saat ini perkembangannya? Apakah menarik buat farmer atau so far? Ya, so far so good. Kalau yang udah jalan itu yang buying station, kompos, pembibitan. Kalau Demplotnya sendiri kan baru ditanam, jadi butuh waktu lah untuk bisa ada hasilnya. Tapi petani udah tertarik sih, udah banyak tanya, oh ini Demplotnya apa, kenapa gitu. Jadi banyak petani yang mau belajar juga. Ya, mudah-mudahan bisa sudah Demplotnya berhasil dan bisa dikembangkan ke lokasi-lokasi lain juga ya. Iya. Ada arah untuk beli lahan juga nggak sih? Oh, mungkin buat pabrik baru ya, tapi buat kebun sih enggak. Atau mungkin kalau buat kebun itu buat untuk riset aja, bukan buat produksi. Jadi kalau misalnya kita mau coba sistem apa, mungkin organik, kita mau coba bandingkan efek organic compost yang beda-beda mungkin gitu ya. Kadang-kadang kalau kita minta bantu dari petani juga kurang enak, karena buat mereka itu kan penting sekali untuk pendapatan. Jadi kita memang ada Demplot, salah satu tuh untuk itu. Tapi kalau kita ada lahan sendiri, Demplotnya kan kita sewa 20 tahun lahan petani. Tapi kalau kita ada lahan sendiri kan kita juga eksperimentasinya bisa lebih banyak. Jadi kalau kita beli lahan ya mungkin khusus cuman buat itu ya, eksperimentasi, bukan untuk produksi. Karena kan kalau kita produksi sendiri, nanti kan kita juga nggak bisa bantu petani kan. Jadi kita tanam sendiri, beli sendiri, ya, dan tujuannya kan mau bantu sebanyak petani mungkin. Iya, betul. Ya, kalau memang tujuannya seperti itu lebih impactful sih. Oke, thank you banget Sap ya atas waktunya. Ya, thank you Panji. Ada hal yang ingin kamu sampaikan lagi gitu yang belum aku tanyakan? Mungkin untuk yang interested bisa follow us di Kwakakoa di sosmed. Paling aktif tuh kita di IG, di Instagram. Dan juga mungkin kalau bisa encourage semua listeners untuk question, ini produk yang kita beli tuh sumbernya dari mana, impact-nya apa gitu ya. Itu sangat penting that we are aware of the impact of what we're spending our money on. Jadi encourage listeners-nya semua untuk mungkin lihatlah everything that we buy, what is the impact of that, because we all hold the power in our wallets, in our hands, and we need to use that wisely. Ya, mayoritas obrolan kita mungkin tadi 60%, 70% ngobrolin tentang itu sih. Mungkin bisnisnya 30%. Ya, tapi itu memang karena value banget sih bisnis yang memiliki value kan memang sangat menarik untuk diulik dari sisi situnya sih. We can have a part 2 that's just talking about this. Ya, I hope so ya. Nanti kita coba atur lagi waktunya, atau nanti part 2-nya nanti kita coba. Oke, thank you Sap ya atas waktunya. Thank you. Aku tutup dulu nanti baru kita log out gitu ya. Aku tutup buat podcastnya. Oke, ya terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.